Hey guys, I'm back. Annyeong. So this time, instead of keep talking with English, I want to start talking with Indonesian because I want to explain something that is really Indonesian. So this time, I want to talk about halal food. Bentar jadi lupa. Jadi, buat orang-orang yang mau ke Korea terus kadang mikir, gimana sih cara cari makanan halal di Korea? Soalnya kan sebagian besar orang Korea itu sukanya makan babi. Dan sebagai orang muslim kita nggak bisa makan babi. Itu adalah hal yang benar-benar bikin gue kesusahan pas pertama datang ke sini. Soalnya walaupun mesennya itu udah daging sapi atau kayak seafood gitu, tetap aja mereka tuh tetap campur babi gitu. Walaupun judulnya sapi, judulnya seafood, tetap dicampur sama babi. Jadi waktu gue awal-awal masuk asrama di Incheon, bener-bener seminggu full gue makan makanan yang sama. Jadi tuh burger kayak nasi gitu, dibikin burger terus dicampur di dalamnya tuh kayak potongan ayam kecil-kecil sama mayones, dibikin kayak burger. Emang enak sih, tapi kalau seminggu makan itu terus kan bikin mual. Jadi gue mencoba berbagai macam cara agar gue tetap bisa makan dan hidup normal tanpa harus menyentuh babi. So, gue punya cerita. Waktu itu gue pernah mau pesan makanan asrama, terus gue tanya tuh sama mboknya, "Mbok, ini ada daging babinya nggak?" Terus dibilang sama dia nggak ada. Terus ya udah deh gue bayar. Blok. Abis itu pas gue balik lagi ke tempat makanannya, si mboknya bilang, "Nih hamnya." Ham itu daging babi, please. So basically orang Korea itu nggak semua sih, sebagian besar nggak bisa bedain yang mana yang babi sama yang istilahnya tuh babi sama babi yang bener-bener bentuknya daging babi sama babi yang udah diproses kayak jadi kornet babi. Pokoknya tuh babi yang udah diproses itu jadi beda, istilahnya bukan babi lagi. Padahal kalau kita nganggepnya namanya babi mau dibikin jadi apa juga tetap babi kan, gitu. Terus next, pokoknya tuh harus diingat kalau misalnya di Korea tuh hati-hati sama yang namanya jeyuk, donyuk, sama dwejikogi. Ingetin, jeyuk, donyuk, sama dwejikogi. Terus kalau misalnya, walaupun misalnya nih di menunya udah ditulis seafood ataupun sapi, beef, tetap harus ditanya dulu karena ada kemungkinan mereka bakal campur sama daging babi. Jadi gue bakal ajarin beberapa bahasa Korea yang simple yang bisa digunain kalau misalnya lo jalan-jalan ke Korea atau misalnya nanti kuliah ke Korea atau apapun. Cara buat nanya gimana, mastiin aja kalau misalnya itu nggak ada daging babinya. Yang pertama, 혹시 이건 어떤 고기예요? Itu tuh artinya ini tuh daging apa ya, kayak gitu. 혹시 이건 어떤 고기예요? Itu pertanyaan yang pertama, bisa digunain buat mastiin itu daging babi atau bukan. Terus pertanyaan yang kedua, 혹시 여기 돼지고기를 들어가요? 혹시 여기 돼지고기를 들어가요? Itu tuh nanya di sini tuh ada daging di makanannya tuh ada campuran daging babinya nggak ya, kayak gitu. Kalau misalnya dibilang iya ada daging babinya tapi lo pengen tetap makan tuh ayam, maksudnya kayak misalnya ini menu ayam tapi tuh masih ada campuran babinya, coba lo tanya, 돼지고기를 빼주세요. 돼지고기를 빼주세요. Itu tuh nanya bisa nggak sih kalau misalnya daging babinya tuh diilangin gitu. Soalnya tuh ada cerita, gue waktu itu makan kayak dak kalbi gitu. Itu tuh kayak ayam dipotong-potong kecil-kecil, dibikin kayak sayur. Terus
pengen banget tuh makan, udah duduk tuh di situ. Dibilang sama dia, ini ada campuran babinya. Terus gue tanya, bisa nggak nih kalau misalnya diambil nih daging babinya? Terus pertamanya dia mikir dulu, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Terus gue udah mau pergi nih, terus dipanggil lagi, yaudah sini sini sini, gue hilangin. Nah, jadi intinya bukan berarti kalau misalnya di situ ada campuran daging babinya lo nggak bisa makan itu, karena daging babinya bisa dihilangin sebelum dimasak. Jadi lo tetap bisa makan itu. I think that's it for now. Oh ya, kalau misalnya lo bingung tuh pakai bahasa Koreanya, bisa tanya aja pakai bahasa Inggris, pig, atau kalau misalnya dia nggak ngerti juga, pakai aja istilah kayak misalnya gini. Ini bukan gitu kan. Nggak lucu sih sebenarnya. Tapi anyway, instead of keep eating like Indian foods or Arabian foods, cause it's not easy to find that kind of foods here in Korea, then you can like use like the tips that I just gave you in order to just like avoid eating those kind of foods that we are not allowed to eat. That's it for now. I'm gonna keep sharing my life here as international student in South Korea and give some useful tips for you. So that's it for now. Bye.